got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out. Got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Sampai rumah untuk aku berapa saya besar dengan NIM G 012530 pada kesempatan yang diberikan pada hari ini saya akan sampaikan hasil implementasi program Kasir tingkat masuk tempat wisata sistem paket rombongan di tugas ujian akhir semester. Nah, program yang sebesar ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses kasir pada tempat wisata yang tidak hanya menghitung total biaya berdasarkan kategori usia, tetapi juga mampu mengkalkulasi diskon rombongan serta pajak hiburan secara real time. Nah, di sini saya menerapkan prinsip clean code dengan memisahkan logika bisnis dan logika tampilan usaha. Baik, di sini saya mulai program dengan mendefinisikan konstanta di bagian paling atas. Ada hiburan sama dengan 0,10, batas rombongan sama dengan 20, dan tiket gratis rombongan sama dengan 2. Alasan pemilihan menggunakan konstanta dengan huruf kapital agar jika suatu saat kebijakan tempat wisata berubah, misalnya pajak menjadi 11% atau batas rombongan turun jadi 15 orang, kita hanya perlu mengubah nilai di satu tempat ini saja tanpa harus membongkar seluruh baris kode di bawahnya. Nah, selanjutnya kita menerapkan konsep mengisi sesuai dengan soal. Saya akan melakukan fungsi dev untuk membagi program menjadi modul-modul kecil yang memiliki satu tanggung jawab yang spesifik. Nah, fungsi yang pertama itu hitung harga per kategori. Fungsi ini menerima input jumlah pengunjung tiap kategori dan harga tiket dewasa. Di dalamnya terdapat logika tarif. Balita bernilai 2 atau gratis. Anak-anak dihitung harga dewasa 0,5 setengah harga dan dewasa dibayar penuh. Fungsi ini mengembalikan sebuah diktionary berisi detail dan variabel total. Nah, fungsi berikutnya itu hitung diskon rombongan. Nah, fungsi ini berfungsi mengimplementasikan logika total. Seluruh peserta menyentuh angka 20 atau lebih, fungsi akan menghitung nilai diskon yang setara dengan harga tiket dewasa. Tiket gratis rombongan kali harga dewasa. Jika tidak, maka diskonnya 0. Nah, fungsi yang berikutnya itu hitung pajak. Nah, fungsi ini menghitung pajak hiburan sebesar 1% yang perlu dicatat. Pajak dihitung dari subtotal setelah dikurangi diskon, bukan dari subtotal kotor. Ini adalah pendekatan yang adil bagi konsumen dan sesuai dengan sistem kasir di dunia nyata. Nah, berikutnya itu penerapan konsep perulangan, for, dan struktur data. Pada fungsi main adalah membuat perintah input satu persatu untuk kode menjadi panjang dan berulang. Saya memanfaatkan struktur data binary bernama kategori yang dipadukan dengan ulangan for. Nah, for kode keterangan ini kategori item. Melalui perulangan ini program akan otomatis mendata dan meminta input jumlah pengunjung untuk balita, anak-anak, dan dewasa secara berurutan. Hasil tersebut kemudian disimpan ke dalam dictionary. Jumlah pendekatan ini membuat kode jauh lebih ringkas, dinamis, dan mudah jika di kemudian hari ingin ditambah kategori baru, misalnya kategori lansia. Nah, berikutnya itu penerapan kondisi else dan tampilan stok. Setelah proses input selesai, program menjumlahkan total
total seluruh peserta di sinilah konsep kondisi diuji program modul fungsi diskon yang mengecek kondisi if total peserta kurang lebih besar dari sama dengan batas rombongan. Terakhir data dikirim ke fungsi cetak stro untuk memperoleh visualisasi terminal dan profesional. Saya menggunakan fungsi string seperti kurang dari 12 untuk rata kiri, titik 2 lebih besar dari 10 rata kanan, dan titik koma titik off ini untuk mengubah angka menjadi format atau uang dengan pemisahan ribuan koma atau titik agar stok mudah dibaca oleh kasir maupun pengunjung. Nah, selanjutnya kita itu menganalisis hasil eksekusi atau hasil codingan ini. Mari kita ada hasil output program berdasarkan pengujian yang tertera di data kita input pada pengujian, dimasukkan data pengunjung berupa kita masukkan wisatanya itu misalnya tampil harga tiket misalnya itu kita masukkan di 20, misalkan 20.000. Untuk balita itu kita taruh 2 balita, 1 anak, 2 dewasa. Nah, dapat kita lihat di sini balita 2 orang kali 0. Keterangan di sini gratis tercetak otomatis. Anak-anak 1 orang kali 10.000 atau setengah harga. Dewasa 2 orang kali 20.000 sama 40.000. Maka subtotal kotor yang didapatkan adalah 0 tambah 10.000 tambah 40.000 sama dengan 50.000. Nah, kita analisis logik kondisi ini karena kita pesertanya berarti kurang dari batas minimal rombongan yaitu orang. Maka kondisi untuk diskon tidak terpenuhi, hasilnya diskon bernilai 0 rupiah dan sistem tidak memunculkan baris potongan harga ataupun pesan bonus di bagian bawah strok. Subtotal setelah diskon tetap 50.000. Analisis pajak dan total akhir pajak hiburan 10% dari 50.000 adalah 5.000. Jadi komponen perhitungan akhir adalah setelah diskon pajak 50.000 tambah 5.000 hasilnya 55.000. Sekian hasil program ini tidak hanya sekedar menyelesaikan kasus berbeda, namun telah berhasil mengenakan 3 pilar utama program soal itu fungsi untuk modularitas kode, untuk efisiensi pendataran kondisi, untuk akurasi pengambilan kebijakan. Di sebuah program berjalan stabil tanpa ada bug tapi sedikit error runtime. Demikian penjelasan mendalam dari saya mengenai program kasir tempat wisata ini. Saya David Menyasar mengakhiri presentasi soal UAS semester ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.